Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pagi ini kita akan mereview lokasi yang akan hampir selalu dikunjungi oleh seluruh wisatawan muslim yang datang ke Kota Padang, yaitu Masjid Raya Sumbar. Seperti yang kawan-kawan ketahui, baru-baru ini Masjid Raya Sumatera Barat menerima penghargaan sebagai masjid dengan arsitektur terbaik di dunia. Penghargaan ini hanya diberikan kepada 7 masjid di dunia, menyisihkan 210 masjid dari 43 negara di dunia. Ide pembangunan masjid ini berawal pada tahun 2006 ketika panitia pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang saat itu dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tidak menemukan masjid yang cukup representatif untuk pelaksanaan sholat Jumat kedua kepala negara dan tamu undangan lainnya di pertemuan tersebut. Pembangunan masjid ini diperkirakan menghabiskan biaya antara 325 miliar sampai 330 miliar. Secara umum, pembangunan masjid ini berasal dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sebagiannya berasal dari Kementerian PU Republik Indonesia, sumbangan masyarakat, dan ada juga bantuan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Papua. Walaupun masjid ini telah digunakan secara terbatas pada awal tahun 2012, namun pembangunan yang dimulai pada Desember 2007 baru dinyatakan tuntas pada Januari 2019. Istimewa dari Masjid Raya Sumatera Barat ini adalah bentuk atapnya yang tidak mirip dengan atap masjid lainnya di Indonesia. Atap Masjid Raya Sumatera Barat ini mengadop atap rumah adat Minangkabau, yaitu berbentuk gonjong. Kawan-kawan, kesempatan kali ini kita ketemu Pak Tafri, Tahmir Masjid Raya Sumatera Barat. Pak Tafri, kira-kira berapa banyak pengunjung masjid ini setiap harinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari-hari biasa diperkirakan sekitar 1000-an lah. Tapi kalau waktu liburan ini, masa-masa libur kan, Sabtu Minggu itu ada sekitar 4000-an ada. Soalnya kita kan melihat dari jumlah yang sholat itu, kalau Sabtu Minggu itu
bisa kita ibu-ibu tuh ada 5 saf, yang laki-laki itu 5 saf. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah, jadi diperkirakan segitulah. Terima kasih Pak Tafri, mudah-mudahan Masjid Raya Sumatera Barat terus bersih, nyaman, dan menjadi kebanggaan warga Sumatera Barat dan juga warga Minangkabau semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, sudah ada bersama kita Ibu Nora dan Ibu Eva dari Jakarta yang pada kesempatan kali ini spesial datang ke Masjid Raya Sumbar untuk melihat-lihat. Ibu Nora boleh kasih tahu kita kesan-kesannya Sumbar ini bagaimana? Oke, terima kasih Ibu. Pertama sebetulnya saya sudah melihat masjid ini pada waktu mulai pembuatan. Di situ juga saya sudah melihat nilai artistik dari masjid ini karena masjid ini tetap menjunjung budaya Minangkabau. Itu yang saya lihat di awal pembangunan masjid ini. Pada waktu itu belum selesai, saya sempat juga take picture di luar sana. Kemudian kira-kira mungkin berapa hari yang lalu saya melihat bahwa masjid ini mendapatkan penghargaan bahwa masjid ini adalah masjid yang kategorinya secara artistik itu memang memenangkan dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya. Buat saya ini sesuatu banget, kebetulan hari ini saya bisa berkunjung ke Padang sehingga saya kayaknya wajib lagi nih melihat karena pada waktu itu hanya di luar nggak sampai dalam. Ternyata memang alhamdulillah masjid ini sangat indah. Itu yang kesan-kesan saya terhadap Masjid Raya Padang. Mudah-mudahan ini tetap bisa terjaga kelestariannya. Baik, terima kasih Ibu Nora dan Ibu Eva. Semoga bisa merasakan kenyamanan tinggal di Kota Padang. Balik lagi ke sini ya Ibu. Senang balik lagi orang kampung halaman istilahnya. Si orang Padang. Masih ada orang Padangnya walaupun saya lahir dan besar di Jakarta. I love Padang, I love Masjid Raya. Oke. Terima kasih Ibu, sampai Ya, ketemu sama-sama. lagi. Kawan-kawan, demikian review kita pada hari ini Masjid Raya Sumatera Barat. Jangan lupa like dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Untuk lokasi yang kawan-kawan inginkan di review, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa.